sebut almarhumah masing-masing. Allahumma shalli ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Hadirin dalam majelis Iqra sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengisi kekosongan dan insyaallah sambil menunggu guru kita, saya sedikit menyinggung tentang mengingat kembali hikmah dari bulan Rabiul Awal. Terkadang mohon maaf, kita sudah lupa dengan bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya hafal bulan Masehi saja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan lain sebagainya. Nah, bulan-bulannya Allah ini kita harus tahu. Dari semenjak bulan Hijriah, semenjak bulan Muharram, terus bulan Safar yang kemarin baru berpisah dengan kita. Nah, sekarang kita memasuki bulan Rabiul Awal. Nanti ada Rabiul Tsani, Rawah, bulan Ruah, bulan Syawal, Rajab, terus Ramadan, Idul Fitri. Nah, itu adalah bulan-bulannya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari bulan Rabiul Awal, para jamaah sekalian, ini sebetulnya kita harus tahu. Terkadang, oh iya, bulan Rabiul Awal hanya bulan Maulid saja. Kalau kita tahu apa sih Maulid itu? Maulid itu asal kata lafaz daripada walada. Walada yuwalidu maulid. Artinya seorang anak laki-laki yang dilahirkan. Ulang tahun. Jadi bukan mauludatun. Kalau mauludatun seorang anak perempuan, dia memakai tak marbutoh. Itu dalam ilmu bahasa Arabnya. Ini adalah maulid seorang anak laki-laki yang dilahirkan. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulannya agung. Bulannya Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak apa yang harus kita baca? Menggemakan di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi banyak-banyaklah kita membaca sholawat. Berbanyaklah kita membaca sholawat. Kemarin bulan Safar yang kita lewati, seharusnya kita banyak-banyak baca istighfar. Jadi kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Safar itu biasanya Allah mengasih bencana yang tidak berhenti. Orang hambanya banyak yang diambil. Itu di bulan Safar. Ulama-ulama banyak yang diambil. Itu di bulan Safar. Orang tua kita banyak yang diambil. Itu di bulan Safar. Nah, jadi kita harus tahu hikmah yang sebenarnya. Kenapa bulan Rabiul Awalnya harus kita agungkan?
Karena yang kita lihat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu udah nggak bisa diganggu gugat. Kalau kita cinta kepada Allah, maka harus ada yang harus kita cintai lagi, satu orang. Bukan dua orang, satu orang. Ya, siapa? Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba di mana tempat Allah Muhammad, bukan Allah Abu Bakar. Kalau setelah Nabi Muhammad boleh yang kedua, Abu Bakar Siddiq, Umar. Allah Muhammad itu sudah paten. Kenapa sih Allah memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu sudah kehendak Allah. Kenapa Nabi Muhammad bukan diambil dari Bekasi? Nggak bisa begitu pikiran logika kita. Nabi Muhammad SAW diambil daripada orang Mekkatal Mukarramah. Karena waktu itu kenapa? Karena waktu itu banyak kafir Quraisy yang pada buta huruf Al-Quran. Disebut dengan apa? Jahiliyah. Apa tuh jahiliyah? Yaitu kota bodoh. Mekah itu kota bodoh, bodoh semua. Yang disembah hanya Lata Uzza selesai. Minuman keras, adu domba, ya, semua begitu. Maka Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, perjuangannya bukan main, urusannya udah nyawa. Sampai saudara-saudara beliau meninggal semua. Sampai cucunya beliau Hasan dan Husain jatuh di kampung Karbala, itu dipenggal habis. Yes. Dipenggal dua-duanya, kepalanya ditendang-tendang oleh orang kafir Quraisy. Maka mohon maaf yang saya dengar, sejarah sepak bola itu dilirik dari situ. Artinya kita sah-sah saja mau lihat film, mau lihat permainan bola. Padahal kalau kita tahu bola itu adalah awalnya daripada kepala Hasan dan Husain. Dipenggal di kampung Karbala. Ya kalau senang yang terlalu senang banget gitu maksudnya. Biasa-biasa aja. Sampai seperti itu. Makanya wajib kalau kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mohon maaf hijrah. Nah kemarin udah kelewat bulan. Hijrah. Nabi Muhammad SAW kemana? Ke Madinah. Udah nggak kuat di kota Mekah. Kan di kota Mekah itu udah begitu, bercampur darah dan sebagainya. Udah nggak ada nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sekarang dikatakan Makkatal Mukarramah? Sekarang mah sudah Islam sudah benar-benar menggema di sana. Sudah bukan ukuran berjuang lagi. Nah kita sekarang sebagai umatnya wajib banget mengagungkannya. Gitu. Karena tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Allah saja dan para malaikat dan beribu-ribu para malaikat mengucapkan sholawat. Ilok kita nggak baca sholawat, kasarnya begitu. Itu terserah para jemaah habis sholat fardu, dohor, asar, maghrib, isya dan subuh. Mau 10 kali, mau 50 kali, mau 100 kali. Pegang tasbih, jangan pulang dulu. Habis baca sholawat, doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat seorang anak Baduy, kampung Baduy, dia nangis mulu tiap hari, nangis mulu. Tanya sama ibunya, wahai kau anak, kenapa nangis mulu? Wahai Umi, aku pengen ketemu dengan Nabi Muhammad. Bisa nggak Umi, aku bermimpi dengan Nabi Muhammad? Benar kamu? Iya. Apapun syaratnya akan aku lakukan. Oh gampang kata Umi. Kalau pengen ketemu dengan mimpi dengan Nabi Muhammad, mudah. Kalau kamu siap baca sholawat, jangan sampai berhenti. Tuh anak di mana waktu yang kosong baca sholawat dulu. Nggak pernah berhenti baca sholawat. Di samping rumah anak itu ada sumur tua, sebelahnya ada musola, tempat ibadah. Nah orang kampung baru datang menghampiri anak tua itu. Menghampiri anak kecil itu. Wah anak kecil kemarin saya lihat
Air yang jernih penuh di sini ada air. Sekarang kok kering banget. Emang kamu mau ngapain? Saya mau sholat, mau wudhu. Dia hampiri anak kecil itu, dipanggil. Coba kamu lihat. Itu belum dia berucap, baru gerak tangan dia ke sumur tua itu langsung air naik ke atas. Itulah kemuliaan orang yang baca sholat. Sekarang permasalahan ukuran kita bagaimana? Kenapa enggak? Insya Allah kita mulia dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma permasalahan kita nggak bisa istiqomah. Kita banyak pekerjaan, kesana kemari. Pagi harus berangkat, pulang sore, malamnya mungkin kita lelah, gitu kan? Atau kita kumpul di sini, sesekali kita baca sholawat. Kalau mau bangun malam, geber itu baca sholawat. Ada beberapa kaul ulama untuk menarik duit, beberapa kaul ulama, pepatah ulama untuk menarik rezeki itu dari baca sholawat. Percaya nggak Pak? Sholawat yang apa aja itu? Sholawat Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau yang paling gampang lagi, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. Lebih sebenarnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau yang gampang, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. Sampai 1000 kali. Basyarallahu bil jannah. Kalau orang udah 1000 kali baca sholawat, basyarallahu bil jannah. Apa basyarallahu? Allah akan jamin dia masuk surga. Yang mau sekalian sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu nggak kiamul apa namanya? Mahlul qiyam. Mahlul qiyam itu ketika kita berdiri sama-sama baca sholat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Insya Allah tuh ruh Nabi hadir di hadapan kita. Percaya nggak? Kenapa? Karena kapnya di sana memanggil Nabi Muhammad SAW. Makanya mohon maaf, saya jujur aja. Saya kalau udah makhluk qiyam, air mata udah nggak terasa. Ada aja netes. Coba kalau di Maulid Akbar, itu nggak terasa air mata. Kenapa? Dengan hadis sendiri hati kita bahwa Nabi Muhammad itu dia ada di hadapan kita. Makanya kenapa harus ada wewangian? Kenapa? Nabi datang. Cuman beda jasad kita dengan jasad para wali, para ulama. Itu. Kalau kita ibadahnya masih terkatung-katung. Kalau mereka insya Allah udah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada beberapa pendapat Habib Muhammad bin Hafiz, gurunya guru kita, kemarin datang ke Indonesia. Itu ada pertemuan akbar di mana kota, matanya melihat tajam benar datangnya Nabi Muhammad. Kenapa? Ya udah jelas beliau itu tinggal di sana. Semua para ulama salafus saleh meninggal di sana. Jadi lebih awal itu seperti itu. Jadi kalau ada di mana tempat maulid datangin, jangan di rumah, mohon maaf. Ngambil berkahnya bulan Rabiul Awal, karena hanya datang 1 tahun 1 kali, benar nggak? Jadi bulan-bulannya Allah yang mulia hanya datang 1 tahun 1 kali. Apalagi nanti datangnya bulan Rajab, datangnya bulan Ramadan, datang 1 tahun 1 kali. Bulan Ramadan nanti besok datang, mudah-mudahan badan kita sampai ke bulan Ramadan. Amin. Amin. Kalau nggak puasa, goblok banget itu orang. Kenapa? Nah wajib puasanya. Sekarang musababinya bulan Rabiul Awal adalah wajib kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bukan mohon maaf ada pembicaraan maulid bentar makan pakai nampan, bagaimana sih makan pakai nampan, bukan makan pakai piring, makan itu ajaran Nabi Muhammad, ajaran para ulama yang harus kita contoh.
Makanya mohon maaf, saya kalau di musola jujur aja, setiap ada acara embung saya pakai BC, pakai telepon itu apa namanya, embung saya iya. Warung keluarga yang lain ngapa sih pengen nampan baik, anu Ustad, enggak pakai nampan berkah. Udah mau pada begini, saya berapa tahun di pondok kiai ngajarin begini, makan bareng-bareng, di daun bareng-bareng. Apalagi prasmanan, mau di prasmanan, udah kayak nikahan. Mau lu pakai nampan, makan bareng-bareng berkah. Asal jangan makannya bercanda aja. Ada ayam mencongoti cuma tarik-tarik yang begitu, biasa aja makannya. Yang pakai garu-garu. Dan pakai garu-garu. Iya. Bilang Itulah hikmah daripada Nabi Muhammad. Yang terakhir, harus kerekam. kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Lanjutkan nih. Lanjutkan nih. Kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Lo garuk-garuk majlis bentar ke situ aduk-aduk. Jijiat. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini yang paling utama. Ya, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia yang daripada bejat. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, akan adakah di antara golongan umat Anda yang selalu mengharapkan Engkau? Iya. Nanti akhir zaman banyak di antara umatku yang mengharapkan ketemu denganku, tapi aku belum pernah ketemu. Mereka belum pernah ketemu aku, mereka belum pernah melihat aku, dan lain sebagainya. Para sahabat bertanya, siapa wahai golongan itu, wahai Rasul? Itu golongan nanti di akhir zaman, mudah-mudahan kita nih. Kata Nabi Muhammad SAW, itu golonganku, umatku nanti di yaumil makbar, di yaumil alam kubur, di yaumil barzah, di yaumil mahsyar, di jalan siratal mustaqim, akan aku tolongin dia itu. Kenapa? Karena pada rajin baca sholat. Ini akhir zaman. Berarti apa? Golongan-golongan itu adalah kita nih, bakal dijaga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya para ulama, para habaib, para kiai banyak yang ngomong, baca sholawat walaupun satu kali, insya Allah kita dapat bertolong. Yakin itu. Iya, insya Allah kita meninggal husnul khotimah. Jangan sampai kita meninggal saat membaca syarakatul mautnya susah banget. Kenapa? Ya, Masya Allah, karena di dunia susah banget baca sholawat. Nggak pernah ngeduain orang tuanya. Itu para jamaah sekalian. Karena Nabi Muhammad itu adalah segala-galanya. Nabi Muhammad SAW adalah aradul basyariyah, sama dengan kita, punya tangan, punya kaki dan sebagainya. Mohon maaf, saya 2019 pernah ziarah, tepat banget di depan Riyadhul Rodul Jannah. Itu saya ada kayak ruangan begini, ada bolong-bolong begitu tembok. Anak kita langsung dipantau malaskar, nggak boleh lama-lama. Saya jujur, alhamdulillah sholat 2 rakaat pernah melihat jadi panjang kuburan Rasulullah SAW ini. Ditutup dengan kain yang berwarna hijau. Udah nggak bisa dibayangkan, banyak di situ orang, Masya Allah, menangis. Ya, yang dari kampung yang masih mengajar baca sholawat sekarang udah di depan mata. Mudah-mudahan para jemaah sekalian yang belum melihat ke sana, insya Allah bisa berangkat. Amin. Itu sangat luar biasa, wanginya luar biasa. Karena kalau menurut golongan orang-orang mereka diharamkan tuh lama-lama berada di kuburan Nabi Muhammad. Takutnya apa? Takutnya minta-minta. Saya cukup berdoa, wahai Rasul, selamatkan keluarga saya, selamatkan semua selamatkan anak-anak kita, jadi anak yang soleh dan soleh. Nah, siapa saja yang berdoa di situ, insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rodoh, namanya rodoh min riyadil jannah. Tadi saya menyinggung tentang masalah aradul basyariyah. Nabi Muhammad benar punya keturunan, punya rumah, punya usaha. Tapi jasa Nabi Muhammad beda sama kita. Keringat kita mah luar biasa, baunya kemana-mana. Keringat Nabi Muhammad wanginya luar biasa.
Itu hal-hal yang kecil saja. Anas bin Malik itu tiap hari dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah tertidur, itu Anas bin Malik pelan-pelan mencuri, deketin gitu. Dia ngambil beberapa kain, ditaruh tuh kain keringatnya itu. Padahal Rasulullah tahu, ini Anas bin Malik. Mau diapain lagi? Karena dia pengen banget meminta, sering bicara tuh Anas bin Malik meminta keringatnya. Diambil tuh keringatnya, diusapin tuh pelan-pelan mulut mukanya Rasulullah selesai. Ditaruh sama Anas bin Malik di botol yang kecil. Suatu saat Halimatus Sa'diyah yang pertama kali, orang dulu yang pertama kali menyusul Nabi Muhammad SAW, terdengar bahwa di kota Mekah ada perlombaan minyak wangi. Dibawa tuh minyak wangi itu sama Halimatus Sa'diyah, dibawa ke tengah-tengah lapangan. Dibandingkan dengan minyak wangi yang lainnya, ternyata kalah semua. Ini minyak wangi dari mana? Wah, engkau Anas bin Malik, wah engkau Halimatus Sa'diyah, ini punya saya. Enggak, ini mau saya bayar berapa miliar kamu mau? Ini mau saya tukar dengan berapa unta kamu mau? Ternyata diselidiki itu adalah keringat Nabi Muhammad. Itulah sangat luar biasa. Makanya udah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Udah bisa berbeda-beda dengan kita. Hasan wal Husain ketika masih bayi nangis ingin minta air susu ibunya mengering, datang Rasulullah, cuman dikeluarkan ibu jarinya Rasulullah, tuh Hasan dan Husain diam, digigit-gigit di jarinya, keluar air susu dari sini. Coba kita sekarang praktek bisa keluar air susu. Hal-hal begitu nggak bisa kita bayangin. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak bisa. Makanya saya mengajak sama para jamaah sekalian, Rabiul Awal ini hati-hati. Ya, jangan kita banyak bicara. Mohon maaf, jangan ada sedikit dendam sama saudara, sama teman sendiri. Kenapa? Ini bulan yang agung. Ya, makanya para ulama udah sibuk aja. Kenapa? Bareng-bareng datang ke tempat-tempat yang hasanah, ke majelis maulid. Itu tadi pengen dapat keberkahan di bulan Rabiul Awal ini. Jadi mudah-mudahan kita sendiri bisa mengambil hikmah yang sangat besar. Apa hikmahnya? Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan akhlak kita, hilangkan sifat sombong. Nabi nggak pernah sombong sama saudaranya, sama yang sama tetangganya, nggak pernah sombong. Bayangkan Nabi pernah nggak makan 3 hari. Begitu mau nyampe makan 3 hari, udah disimpel juga pakai gesper, pakai sabuk. Ada orang bawa kurma, wahai engkau Nabi, aku tahu engkau belum makan satu butir kurma pun, ini makan. Datang tamu, malah tamu yang diduluin. Wahai engkau duyuk, wahai engkau tamu, silakan makan. Coba kalau ukuran kita bagaimana? Gua dulu timbang dulu. Gua udah 3 hari nggak makan. 3 hari nggak makan. Kita di majelis kopi lagi, teh lagi, belum ada yang lain, rokok lagi, sabar udah. Jadi perbaiki apa? Perbaiki ibadah, tingkatkan ngaji kita. Ini ngaji ajar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah lama-lama di rumah, dia lama-lama di majelis, lama-lama di masjid. Abu Bakar Siddiq udah ngobrol beberapa jam, pulang ke rumahnya, balik lagi. Aku nggak betah tinggal di rumah. Aku betah dekat dengan kau, wahai Rasul. Kenapa? Udah nggak bosan-bosan lihat wajahnya. Rajanya Syair, tahu Syair? Dipanggil sama Abu Jahal. Kamu sini. Kalau kamu bisa pikiran Syair untuk menjatuhkan Nabi Muhammad, saya bayar. Atau aku kasih kamu perempuan yang cantik, aku kasih kamu uang sekarung, apalagi unta, aku silakan ambil. Ya siap. Di mana Muhammad tuh? Sebelah sana
kamu bikin saya jatuhkan Nabi Muhammad supaya malu depan orang-orang banyak. Iya, ditungguin tuh Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Begitu keluar, itu syairannya berbeda. Bukan menjatuhkan, malah mengagungkan. Begitu keluar Nabi Muhammad dari rumahnya, itu kan saat itu sampai melotot. Masya Allah, belum pernah aku lihat orang seperti ini. Gaya bicaranya, mukanya, jalannya, tangannya, kan semuanya bisa keheran-heran. Nabi Muhammad itu cara berdiri, cara duduk, cara jalan dan sebagainya itu pas. Kita kan kadang-kadang kan ada kurangnya. Kamu jalan begitu amat sih, kan tangannya yang benar apa? Kakinya jangan jebrak, kan ada aja kita kekurangannya. Kalau Nabi Muhammad jalan, ngomong dan sebagainya pas banget. Ininya mau berkesan gitu dia sama orang, nggak bosan-bosan orang memandangnya. Nabi Muhammad SAW. Raja masa kalian udah saya abad-abad. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika perang mengeluarkan darahnya, dikeluarkan darah Nabi Muhammad pura-pura dibuang darahnya keluar. Ada yang ngintip, aduh namanya siapa? Saya lupa. Rasulullah SAW membuang darah, diambil darahnya, ditelan darahnya langsung. Dipanggil, engkau wahai sahabatku, gue tahu engkau menelan darah. Ya Rasul, kapan lagi aku menelan darah engkau? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Engkau nanti besok bersamaku di surga. Itulah kemuliaan Muhammad SAW. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan kita, nggak bisa disamakan dengan kita. Belum mujizat Muhammad SAW. Karena mereka adalah, kalau beliau adalah in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW adalah wahyu yuha. Perkataannya adalah Al-Qur'an. Kalau sholat saja sampai bengkak pak kakinya. Saya tanya, kita pernah bengkak belum kalau sholat? Belum. Kita pernah bengkak belum kalau sholat? Belum banget, kita masih gagah begitu. Kalau Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah sampai menangis. Wahai engkau suamiku, engkau sudah maksum, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa, udah nggak usah sholat lagi. Kagak, Siti Aisyah pengen sholat terus, sampai bengkak kakinya. Udah ada yang nanti udah. Mudah-mudahan dengan tidurnya itu insya Allah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang menuntut ilmu tidurnya aja dapat pahala. Orang menuntut ilmu tidurnya dapat pahala. Ya, tapi jangan nyari-nyari nyanda. Kalau nyari-nyari nyanda akhir. Insya Allah. Jadi kita supaya tahu betul bulan Rabiul Awal. Jangan kelewat begitu saja. Ini bulan apa sih? Waduh, orang udah kemana? Ini bulan apa sih? Nah itu. Saya mau udah paham bener Pak, bulan sendiri ya. Iya. Nanti kita sebutin dan insya Allah ya gitu. Jadi mudah-mudahan yang saya bahas walaupun sedikit bisa merubah sisi kehidupan kita. Wabil khusus, tolong jaga akhlak kita, sama guru kita, sama yang sedang, sama yang tua pakai, gitu ya. Bukan urusan mohon maaf menghargai dan menghormati, karena akhlak memang di situ tempatnya. Ya, adab. Ya, jangan sampai kita dipanggil oleh orang suul adab. Nauzubillah min dzalik. Kita ngaji bertahun-tahun di majelis ini, adabnya nggak ada. Ente ngaji di Ustaz Jubaidi kan udah lama, tapi bikin, jangan sampai, ya. Kita jaga akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cucuran rahmat di majelis ini terus datang tiap malam. Amin. Terus datang tiap malam. Kenapa? Karena yang kita baca adalah Al-Qur'an. Al-Quran syifa, Al-Quran adalah obat, Al-Quran penyejuk hati, Al-Quran adalah hidayah yang sering dibaca terus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini.
من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.